Ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi nih dengan saya dengan channel, tentunya dengan channel Chef Ohin Official. Oke, kali ini saya akan bahas sedikit tentang apa ya? Siang-siang gininya enaknya kita bahas tentang apa, bebas lah, tidur mungkin. Tidak ya, kalau berpakaian seperti ini biasanya kita bahas tentang olahraga, berhubungan dengan olahraga muslim, apa kaitannya muslim, kita sebagai muslim dan olahraga. Oke, kita bahas tema tentang olahraga. Kita mulai dari mana? Mungkin dalam lintas kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita jumpai berbagai kegiatan atau ucapan Nabi yang berhubungan dengan aktivitas yang membuat tubuh sehat secara fisik dan mental juga. Tentunya sebagai teladan bagi kita sebagai umatnya, Nabi telah memberi contoh tentang perlunya kita berolahraga supaya tubuh kita sehat tentunya. Dan bukan hanya kepada kaum lelaki saja teman-teman, tapi olahraga juga dianjurkan bagi para wanita, dianjurkan untuk berolahraga tentunya. Mungkin kita masih ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah 2 kali mengajak istrinya Sayyidah Aisyah untuk berlomba lari. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu, dan kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad, kita akan menjumpai bab-bab yang berisi tentang kekuatan fisik Nabi Muhammad. Di antaranya adalah riwayat pergulatan antara Nabi dengan seseorang yang bernama Rukanah. Tentu teman-teman juga pernah mendengar, yang waktu itu terkenal mungkin sebagai pegulat tangguh pada zamannya itu. Tak ayal mungkin perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW merupakan momentum untuk bagi dirinya bahwa dirinya merupakan seorang kampion sejati, juara sejati. Mungkin untuk pertama kalinya Nabi Muhammad SAW berkata, "Maukah engkau menerima ajakanku untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi dengan berkata, "Apakah ada bukti yang menunjukkan kebenaran dari ajakanmu?" Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Apakah engkau mau beriman jika aku berhasil mengalahkanmu?" Rukanah pun kemudian menerima tawaran Nabi Muhammad SAW. Dan Rukanah pun akhirnya bergulat dengan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Singkat cerita, mungkin keduanya saling bergulat saking sengitnya ya, dengan sangat sengit tentunya. Namun pada akhirnya Rukanah tumbang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rukanah kalah oleh Nabi Muhammad SAW dalam bergulat. Tapi ia bangkit kembali dan minta tanding ulang hingga 1 sampai 2 kali berturut-turut ke Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin Rukanah tidak terima kalah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Rukanah minta tanding ulang hingga 1 sampai 2 kali. Tapi sekali lagi semua pertarungan dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah pada akhirnya, yang membuat indah di sini teman-teman, Rukanah pun beriman dan menyatakan keimanannya dan berhasil masuk Islam. Masya Allah ya, dari pelajaran kali ini kita dapat sejarah tentang Nabi. Dan
Satu cerita lagi, Nabi pernah mengajak istrinya untuk berlomba lari. Beliau juga pernah menggelar ajang perlombaan pacuan kuda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai penanggung jawab dan Surakaah bin Malik sebagai juru garis. Sementara Khalifah Umar bin Khattab juga memberi instruksi kepada kita sebagai umat Islam untuk giat berlatih memanah. Ya, salah satu olahraga sunnah juga dianjurkan kita untuk memanah, tentunya berenang dan menunggang kuda tentunya. Semua ini membuktikan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berolahraga tentunya. Bahkan menganjurkan hal itu dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman pengen tahu ada beragam fungsi di balik olahraga sendiri, selain untuk menjaga kesehatan, mungkin berolahraga juga akan membuat kita siap siaga dalam mengantisipasi segala serangan musuh dalam rangka membela diri tentunya. Bukankah mempertahankan nyawa termasuk hak kita sebagai diri kita? Olahraga juga merupakan sarana untuk menyiapkan kaum muslimin juga untuk bertempur dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Olahraga gulat merupakan andalan Nabi Muhammad dalam menyeleksi pasukannya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah tidak hanya mengatur strategi dalam berperang, tapi juga diperlukan ketangkasan dan untuk menangkis serangan-serangan musuh. Intinya Nabi memfungsikan olahraga sebagai kesiapsiagaan sehingga dibutuhkan tubuh yang prima dalam menunjang segala kegiatan jihad fisabilillah tentunya. Nah, selain itu juga mungkin fungsi olahraga berikutnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Tubuh kita butuh olahraga, sementara hati kita butuh olah jiwa. Keduanya harus berjalan secara seimbang, teman-teman. Ada jasmani, ada rohani. Mungkin kita akan merasa pentingnya sehat ketika kita sedang merasakan sakit. Saat kita sakit, jatuh sakit, biasanya kita merasa bahwa kesehatan itu sangat mahal nilainya. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, health is nothing everything, what without health with are nothing. Oke. Dalam bahasa Indonesia ini biasa mirip dengan kesehatan bukan segalanya, tapi dengan kesehatan kita bisa melakukan segalanya. Satu lagi, di samping itu juga dengan olahraga kesehatan akan berjalan dengan baik, aliran darah dapat berjalan dengan lancar, dan kesuburan tubuh dapat berimbang. Dalam satu riwayat Muslim dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Pada masing-masingnya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan serta janganlah bersikap lemah, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja sharing kita kali ini. Kita lanjutkan untuk berolahraga ya. Kita lanjut untuk berolahraga karena itu penting bagi kita. Insya Allah selain sehat, itu juga dapat bernilai pahala. Salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus berolahraga supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, dan terjauh dari berbagai macam penyakit tentunya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin segitu saja dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam penyampaian. Sekali lagi, saya hanya manusia, tak luput dari kesalahan tentunya, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, intinya kita tetap bersyukur atas nikmat dengan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya nikmat hidup yang telah Allah berikan terhadap kita. Oke, sekian sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lari, teman-teman. Salam.
Aduh, ada yang lupa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mari subscribe karena gratis, like, share, dan komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.